Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Ramadhani, NPM 247544040 dari kelas 4B Prodi Akuntansi Perpajakan. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan refleksi pembelajaran saya mengenai bab 4, yaitu akuntansi biaya produksi dan pemanenan di sektor agribisnis peternakan. Konsep utama yang paling mendasar pada bab ini adalah kriteria pengakuan dan perubahan status aset biologis yang diatur oleh PSAK 69 Agrikultur. Saya memahami bahwa dalam peternakan, hewan hidup dinilai sebagai aset biologis. Namun, terdapat garis demarkasi yang sangat tegas ketika sebuah aset bertransisi dari fase pertumbuhan hingga menjadi fase produksi hingga siap panen. Sebagai contoh, sapi darah berubah status menjadi aset produktif ketika mereka mulai mengalami masa laktasi atau menghasilkan susu. Sementara pada ayam petelur, transisi ini terjadi saat ayam mulai bertelur secara konsisten. Pengakuan transisi ini sangat krusial dalam akuntansi karena menentukan kapan biaya pemeliharaan berhenti dikapitalisasi dalam nilai aset dan kapan biaya tersebut mulai diakui sebagai beban produksi periode berjalan. Setelah aset biologis tersebut dinyatakan produktif, konsep utama berikutnya adalah klasifikasi biaya pemeliharaan hewan produktif dan biaya pemanenan. Komponen yang membentuk biaya produksi ini meliputi beban pakan, yang merupakan komponen terbesar, obat-obatan dan vaksin rutin, gaji tenaga kerja pemeliharaan maupun pemerah, hingga biaya operasional fasilitas seperti listrik dan air kandang. Selanjutnya, setelah pemanenan terjadi, muncul biaya pengolahan awal seperti pengemasan susu atau pemilihan telur. Seluruh komponen ini melekat secara langsung dalam perhitungan langsung harga pokok produksi atau HPP. Hal mendasar lainnya adalah model penilaiannya. Sesuai PSAK 69, aset biologis produktif dipatok pada nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual atau fair value less cost to sell pada setiap tanggal pelaporan. Perubahan nilai wajar ini langsung diakui dalam laporan laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian unrealized. Ada satu insight yang sangat mencerahkan bagi saya. Berdasarkan PSAK 69, tidak ada konsep penyusutan atau depresiasi untuk aset biologis hidup seperti sapi perah. Ini menembus batas pemahaman akuntansi konvensional saya yang biasanya menyusutkan aset produktif jangka panjang. Di sini, penurunan atau kenaikan produktivitas hewan langsung diserap dan dicerminkan melalui penyesuaian nilai wajar di akhir periode. Wawasan baru lainnya yang tidak kalah penting adalah pemisahan mutlak antara keuntungan fluktuasi nilai wajar aset dengan perhitungan HPP produk. Berdasarkan materi studi kasus yang saya pelajari, keuntungan perubahan nilai wajar aset biologis, misalnya kenaikan nilai sapi sebesar 50 juta, sama sekali tidak boleh dimasukkan ke dalam perhitungan HPP susu. HPP murni hanya memperhitungkan biaya operasional real dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan. Hal ini memberikan transparansi luar biasa agar manajemen tidak terkecoh oleh keuntungan semu di pasar aset saat menilai efisiensi biaya operasional mereka. Jika dikaitkan dengan pengalaman belajar sebelumnya, materi ini memiliki hubungan yang kuat dengan akuntansi biaya atau cost accounting dan PSAK 14 tentang persediaan. Pada akuntansi biaya pabrikasi, kita mengenal biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Di bab ini, konsep tersebut diterapkan secara adaptif, di mana pakan bertindak sebagai bahan baku utama, dan biaya pendinginan susu bertindak sebagai pengolahan produk. Dalam praktik dan bidang keahlian akuntansi, pemahaman bab ini sangat relevan jika kita menangani pelaporan keuangan perusahaan agribisnis atau peternakan skala besar. Ketika produk agrikultur seperti susu dipanen, maka nilai wajar pada titik panen tersebut otomatis sah menjadi biaya perolehan awal saat produk dipindahkan ke dalam cakupan PSAK 14 sebagai persediaan yang siap untuk dijual.
Keterikatan antar standar akuntansi ini memperluas kesiapan saya dalam mempraktikkan akuntansi secara spesifik di industri sektoral. Dari sudut pandang saya, terdapat substansi materi adapsi fair value dalam PSAK 69 memang memberikan informasi yang relevan dan mencerminkan kondisi pasar terkini. Namun, dalam realitas praktik di Indonesia, menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual secara konsisten pada setiap tanggal pelaporan bukanlah perkara mudah. Sektor peternakan seringkali menghadapi keterbatasan aktif market atau pasar aktif yang menyediakan harga acuan yang seragam untuk hewan dengan variasi kondisi kesehatan dan usia tertentu. Akibatnya, penilaian ini rentan dalam unsur subjektivitas manajemen atau memerlukan tambahan yang tinggi untuk menambahkan penilaian profesional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.